Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ngikutin YouTube aku, kasih komentar positif, subscribe, dan komentar-komentar yang baik. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa teman-temanku semuanya, berbagi dan share kegiatan aku pada hari ini. Kenapa aku bilang share dan berbagi kegiatan aku pada hari ini? Karena memang ini kegiatan aku pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Bertepatan dengan cuti bersama ya teman-teman. Jadi aku itu libur kerja karena cuti, dan kemarin juga libur kerja karena memang hari besar nasional. Kali ini aku akan mengajak teman-temanku semuanya untuk belanja di pasar Sidotopo Wetan. Kali ini aku mau belanja ayam ya teman-teman, karena hari ini aku mau masak kare ayam dan aku mau buat camilan tahu bakso. Untuk kare ayamnya aku beli seperempat paha, dan untuk tahu baksonya aku beli seperempat dada filet ya teman-teman. Dan aku lihat tadi untuk ukuran seperempat paha itu dapatnya cuma 4 potong, jadi aku nambah untuk 2 pentung pahanya. Sekarang aku mau beli empon-empon ya teman-teman. Kali ini aku mau beli serai, mau beli jahe, kunyit, dan yang pasti aku mau beli bumbu kare Mahmuda. Oke, bumbu kare ini praktis dan menurut aku rasanya itu memang enak banget ya teman-teman. Rasa empon-emponnya itu kerasa. Dan kali ini aku juga sempetin untuk beli jamu beras kencur ya. Harganya per gelas itu 3.000 teman-teman. Oke, next ini aku udah sampai di rumah ya teman-teman. Untuk memulai kegiatan hari ini aku mau nyuci piring dulu. Kan gak enak juga teman-teman kalau kita masak tapi cucian piring kita itu masih numpuk, masih banyak banget dan kotor. Gak enak banget untuk dilihat ya. Jadi untuk memulai kegiatan hari ini aku mau nyuci piring dulu biar kelihatan bersih dan rapi ya. Kalau teman-teman lagi pada ngapain nih saat nonton video aku? Nah, ini aku dubbingnya pada siang hari ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya udah selesai kegiatan atau kerjaan di rumah. Untuk ibu-ibu rumah tangga udah pada rehat, udah pada rebahan dan sambil nonton video aku. Oh iya teman-teman, ini aku lagi nyuci piring dan kompor aku itu nyala satu. Aku lagi rebus untuk telur anak aku ya teman-teman, untuk makan nanti campuran sama kare ayam bikinan aku. Nah, anak aku itu nggak suka teman-teman sama ayam, jadi inisiatif aja aku rebusin untuk telurnya. Nah, aku rebusin 2 telur dulu, nanti kalau misal kurang baru aku rebusin lagi, karena anak aku itu suka banget sama telur ayam ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau spill hasil belanjaan aku di pasar tadi ya teman-teman. Oke, yuk langsung aku spill untuk harganya ya teman-teman. Aku beli 1 kantong plastik untuk tahu pong isi 10 tahu, itu harganya 4.500. Aku beli empon-empon isi kunyit, jahe, dan serai 5.000. Dan ini nggak lupa aku beli untuk bumbu kare Mahmuda. Untuk harga 1 paknya harganya 3.500, jadi aku beli 2 pak 7.000 ya teman-teman. Dan aku beli santan kara harganya 4.500, dan 2 batang daun pre itu harganya 1.000 ya teman-teman. 2 bungkus ladaku harga 1 bungkusnya 1.000, jadi aku beli 2 harganya 2.000 ya teman-teman. Nah, kali ini aku akan spill untuk harga ayam di Surabaya ya. Aku beli 2 potong paha pentung itu harganya 13.000 ya teman-teman. Dan aku beli untuk seperempat dada filet itu juga harganya 13.000. Aku beli seperempat paha potong jadi 4 harganya 10.000 juga ya teman-teman. Jadi aku tadi total beli ayamnya itu lumayan ya, habisnya 36.000 teman-teman. Nah, ini aku beli 1 potong tahu harganya 1.000 teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari belanjaan aku hari ini. Masya Allah, walaupun kelihatannya sedikit tapi lumayan ya teman-teman. Ini habisnya 60 ribuan.
Nah, begitulah harga sayur mayur dan perdagangan di kota Surabaya, teman-teman. Oke, next lanjut. Aku mau buang sampah dulu ya, karena sampah di dapur aku sudah menumpuk. Kemarin malam aku juga lupa untuk buang sampah karena sampah di luar itu masih penuh dan belum diambil sama Pak Sampah ya, teman-teman. Mumpung aku lagi di luar, teman-teman, aku mau tunjukin untuk cuaca di Surabaya pada pagi hari ini. Aku take video pada jam 8 pagi ya, teman-teman. Jam 8 pagi aja udah panas seperti ini. Oh iya teman-teman, kali ini video aku durasinya lumayan panjang ya. Nah, memang aku sengaja pengen bikin video yang agak panjang biar bisa menemani kegiatan atau aktivitas teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Aku mau cuci untuk ayamnya, teman-teman. Nah, ini ayam biasanya itu banyak darah yang masih nempel-nempel gitu di dagingnya. Jadi sebisa mungkin aku itu mau ilangin dan aku bilas berkali-kali ya, teman-teman. Aku selalu bilas sampai 3 kali sampai memang benar-benar bersih dan gak ada darah yang nempel lagi. Aku itu paling senang ya teman-teman untuk nyuci perdagangan seperti ini karena memang tantangan banget buat aku untuk pilih-pilih daging yang masih ada darah merahnya yang nempel gitu. Nah, aku cuci dan aku bilas berkali-kali ya biar kebersihannya tetap terjaga, karena kalau menurut aku makanan itu kan masuk ke dalam perut. Jadi aku pastikan untuk setiap masakan yang aku masak itu sudah bersih dan higienis ya teman-teman, dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, kali ini teman-teman aku mau pisahin untuk dada filet ayam yang mau aku buat tahu bakso, dan aku mau pisahin juga untuk paha ayam yang mau aku buat kare. Nah, ini aku pisah-pisah dulu untuk dada filet ayamnya. Nah, ini aku tunggu kering ya teman-teman, jadi aku taruh di saringan dulu, tunggu airnya benar-benar turun dan dagingnya pun itu bersih dan tidak ada air. Nah, jadi nanti kalau kita blender atau kita haluskan itu nggak lembek gitu ya teman-teman. Jadi untuk daging filetnya aku tiriskan dulu sampai benar-benar kering ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku mau silet-silet dulu ya teman-teman untuk paha ayam yang mau aku masak kare ayam. Kenapa aku silet-silet seperti ini? Nah, biar bumbunya itu meresap teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, dibiarin utuh atau disilet-silet seperti aku? Komen di bawah ya teman-teman. Kalau aku masak kare biasanya itu aku mix dengan gorengan tahu ya teman-teman. Ini yang aku beli satu potongnya itu 1000. Nah, ini aku potong seperti ini ya, potong kotak-kotak biasa. Nanti sebelum dimasukkan ke dalam kare ayamnya aku goreng dulu sampai benar-benar kering dan tiriskan biar minyaknya itu turun dan tidak tercampur pada kuah kare ayam. Oke, lanjut. Ini aku juga mau rebus untuk paha ayamnya ya teman-teman. Paha ayamnya aku rebus 2 kali ya teman-teman. Untuk rebusan yang pertama aku rebus untuk menghilangkan darah-darah ayam yang masih tertinggal di tulang ayam. Untuk rebusan yang kedua memang aku sengaja agak lama biar dagingnya kerasa empuk gitu aja. Oke, ini aku lagi potong-potong untuk dada filet ayam yang aku mau masak tahu bakso. Nah, aku potong kecil-kecil seperti ini karena aku itu pakai blender ya, jadi biar teksturnya nanti halus dan tidak ada daging yang tersisa pada blenderannya. Oke teman-teman, gini aja dipotong kecil-kecil yang sekiranya nanti blendernya itu kuat ya. Kalau yang besar-besar itu aku pernah teman-teman pakai cooper karena potongan aku terlalu besar, jadi cooper aku itu meledak dan sekarang nggak bisa dipakai lagi. Kenapa ya teman-teman? Nah, cooper aku itu tiba-tiba meledak dan keluar kayak asapnya gitu, nggak sampai meledak yang terdengar suaranya sih enggak, cuma kayak keluar asapnya gitu, dan sampai sekarang nggak bisa dipakai lagi teman-teman. Oke, boleh rekom dong teman-teman untuk merek cooper yang kiranya awet dan tahan lama itu merek apa ya? Barangkali teman-teman bisa bantu aku, bisa komen di bawah ya, karena aku ini juga lagi nabung buat beli cooper lagi. Untuk adonan tahu bakso aku tambah dengan potongan dari paha ayam ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai dada ayam aja, nggak pakai campuran paha ayam, itu juga nggak apa-apa. Itu kondisional ya menurut selera teman-teman.
Oh iya teman-teman, alat masak yang aku pakai ini semua aku pinjam mertua aku ya, jadi semuanya serba apa adanya. Oke teman-teman, lanjut. Ini aku mau siapin untuk perbumbuannya. Aku siapin dan aku kupas bawang putih ya teman-teman. Kali ini aku mau pakai 6 siung bawang putih untuk bumbu tahu bakso. Pada video aku sebelumnya teman-teman, kenapa sih aku kalau masak itu selalu pakai bawang putih yang banyak? Karena menurut aku bawang putih itu rasanya memang benar-benar melekat ya teman-teman. Jadi aku pakai 6 siung bawang putih untuk bumbu adonan pada tahu bakso. Kalau dibandingkan sama seperempat daging filet itu sebenarnya cukup untuk 4 siung bawang putih, tapi aku tambah 2 siung aja ya biar rasanya lebih melekat dan lebih mantap. Karena aku itu kan kalau masak memang jarang atau memang nggak pernah ya teman-teman untuk pakai penyedap rasa, jadi aku hanya mengandalkan dari bawang putih ini. Ini bawang putihnya aku potong kecil-kecil ya teman-teman, tujuannya nanti memang aku campur untuk di blender bersama dengan daging filet ayam, biar teksturnya halus dan tercampur rata dengan adonan daging filet ayamnya tadi ya teman-teman. Nah kecil-kecil seperti ini menurut aku cukup dan nanti bisa termix sama dagingnya. Oke, kalau teman-teman gimana nih kalau mau mencampur bawang putih sama adonan daging ayam, apa dipotong-potong seperti ini atau bagaimana teman-teman? Nah ini mau aku campur dulu dengan daging filet yang sudah aku potong-potong tadi ya teman-teman. Aku campur dan aku kocok seperti ini. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi waktu aku blender nggak sempat aku record. Ini udah jadi aja adonannya. Aku tambah 1 sendok untuk minyak wijen seperti biasa. Aku tambah 1 sendok teh garam dan aku juga menambahkan 1 bungkus ladaku teman-teman. Masya Allah teman-teman, aku lupa ya, ini tadi juga aku campurkan untuk 1 putih telur ya teman-teman, dan aku nggak pakai kuning telurnya karena kalau menurut aku pakai yang putih telurnya aja udah membuat adonan itu mengembang. Nah ini sudah aku campur semua bahannya. Nah aku pakai dan aku tambahkan dengan 1 sendok untuk tepung kanji. Teman-teman boleh kok untuk di skip tepung kanjinya, ini memang aku tambahkan aja biar adonan aku lebih kenyal gitu ya teman-teman. Nah ini aku ratakan pada adonan dan aku usahakan adonannya itu lumer ya teman-teman dan benar-benar kalis. Oke, next teman-teman, ini adalah penampakan dari tahu pong. Kalau di Surabaya sih namanya tahu pong, kalau di Malang itu namanya tahu gembos. Kalau di daerah teman-teman namanya apa nih? Pasti tiap daerah mempunyai nama dan sebutan masing-masing untuk tahu ini. Untuk bentuknya itu bervarian ya teman-teman, ada yang bentuknya persegi panjang, tapi aku lebih pilih yang untuk ukuran dan bentuk persegi seperti ini. Ini aku potong untuk pinggiran tahunya aja ya teman-teman, jadi jangan full dipotongnya karena tujuannya kan hanya untuk memasukkan adonan tadi. Nah ini aku potong satu persatu ya teman-teman, jangan sampai sepenuhnya sobek ya, nanti membuat tampilannya itu jadi tidak menarik. Ini tiba-tiba mic aku itu kok rusak ya teman-teman, jadi ini aku copot pasang pada audio HP. Nah apa memang waktunya ganti ya, karena aku itu kadang itu kan kalau pakai itu kan sembarangan, jadi asal aku taruh aja atau mungkin ada kabel-kabel di dalam yang rusak, jadi aku mohon maaf ya kalau kualitas suara aku masih kurang maksimal teman-teman. Oke, berikutnya langsung ini aku masukkan adonannya ke dalam tahu, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi harus telaten ya teman-teman kalau kalian mau ngolesin adonan ke tahu bakso ini biar nanti tampilannya terlihat cantik. Nah ini teman-teman sambil ngeliatin aku masukin adonan ke tahu bakso. Kalau bagi ibu rumah tangga atau working mom, kegiatan saat cuti atau libur seperti ini ngapain aja nih teman-teman? Nah kalau aku itu hanya pindah tempat kerja aja ya, jadi kalau di rumah aku itu tetap
masak, tetap bersih-bersih, dan tetap mengurus anak suami aku. Nah, ini adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu ya, karena aku itu ingin melayani keluarga. Karena aku setiap harinya juga kerja ya teman-teman di sekolah, berangkat jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 4. Nah, kemudian langsung mandiin Arsa, ngantar ke TPQ. Sementara suami aku kadang juga dinasnya itu berangkat siang, berangkat malam, jadi aku sesuaikan aja ya untuk kegiatan rumahku teman-teman. Untuk kegiatan les Arsya teman-teman itu jam 6 sore atau setelah maghrib ya, sampai jam setengah 8 malam. Banyak sih pertanyaan kenapa nggak diajarin sendiri aja, padahal aku itu kan guru ya. Arsya itu teman-teman, kalau aku yang ngajarin itu pasti nggak serius, pasti banyak mainnya. Nah, aku itu juga gimana ya teman-teman, lihat anak aku yang perkembangannya itu masih jauh dari teman-temannya, bukan jauh sih, tapi teman-teman yang lain di kelasnya itu udah pada bisa baca, bisa tulis. Nah, aku itu sebenarnya nggak memaksa Arsya untuk bisa itu semua, tapi apa salahnya sih kita menambah kegiatan aktivitas untuk Arsya. Dan aku itu juga nggak pernah maksa ya teman-teman. Kalau Arsya memang lagi nggak mood untuk berangkat les, ya udah aku biarin aja, yang penting Arsya itu belajar gitu aja teman-teman ya. Oke, ini adonan aku udah mau habis ya teman-teman untuk tahunya, dan adonan ini masih sisa banyak, jadi nanti sore mau aku beliin tahu pong lagi di pasar Pokot ya. Nah, eman-eman juga sayang gitu teman-teman kalau adonannya ini masih banyak dan tidak kepakai. Alhamdulillah ini udah selesai untuk adonan tahu pongnya. Kemudian aku mau siapin untuk kukusannya ya teman-teman. Aku pakai air yang secukupnya aja, dan untuk kukusannya ini tunggu sampai airnya benar-benar mendidih ya. Nah, ini aku tata pada panci kukusannya teman-teman. Aku masukin semua dan nggak aku sisain ya, karena emang hari ini aku mau ada tamu sepupu aku yang mau ke rumah mertua. Jadi sekalian aja ya untuk suguhan tamu, ini aku kukus semuanya. Dan aku itu kan juga demen banget, suka banget gitu sama tahu baksonya. Nah, ini alhamdulillah panci kukusannya udah cukup dan aku tutup. Kemudian teman-teman, nih aku mau sekalian masak di kompor sebelah. Aku mau tumis untuk bumbu kare mahmudanya ya teman-teman. Nah, untuk warga Jawa Timur pasti tidak asing lagi dengan bumbu mahmuda ini. Ini bumbu yang benar-benar membantu emak-emak ya untuk menjalani aktivitas masak memasak. Ini memang simple banget dan super duper simple. Nah, ini aku mau gongso ya teman-teman. Untuk bumbunya aku tambah dengan 1 ikat serai dan daun jeruk. Aku gongso teman-teman sampai benar-benar bumbunya itu mateng, karena kalau bumbunya ini enggak digongso dulu biasanya itu rasanya itu bikin kuahnya itu anyir ya teman-teman. Nah, kemudian setelah bumbunya emang dirasa benar-benar mateng, aku masukkan untuk rebusan ayamnya tadi ya. Ya, ini untuk paha ayamnya tadi aku masukkan dan aku ikutkan untuk digongso biar bumbunya itu melekat pada daging ayamnya. Dan gak lama aja teman-teman, cukup 1 menit aja. Kalau emang dirasa bumbunya itu udah meresap pada daging ayamnya, boleh nanti kompornya agak dikecilin gitu ya api kompornya teman-teman. Ini aku gongso dan aku aduk-aduk ya sampai bumbunya itu nempel pada daging ayamnya. Ini agak dikecilin gitu ya teman-teman untuk apinya. Kalau bahasa Jawanya jangan sampai keberangas, nanti bisa cepet gosong. Ini aku diamin beberapa saat ya, paling nggak 1 menit gitu teman-teman, sampai bumbunya meresap pada daging ayam. Ini aku tambahkan 600 ml air yang udah aku campur dengan separuh dari santan kara tadi, dan separuhnya aku masukkan dalam kondisi kental seperti ini ya teman-teman, karena nanti ini yang bikin rasa kuahnya jadi gurih. Nah, ini aku aduk-aduk ya teman-teman, karena kalau masakan pakai santan itu harus diaduk, jangan sampai santannya itu pecah. Oke, lanjut teman-teman. Ini aku tambahkan untuk 2 sendok gula pasir dan 1 sendok teh garam. Kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar kuahnya mendidih ya teman-teman.
Nah, ini adalah penampakan kuah kare dari bumbu mahmuda. Nggak jauh beda ya teman-teman dengan kuah kare untuk bumbu racikan yang kita gerus. Aku itu sebenarnya pingin teman-teman kalau masak itu pingin buat bumbu sendiri, tapi apalah daya, hari ini dan beberapa hari yang lalu anak aku itu lagi sakit, mungkin masuk angin ya, jadi agak rewel gitu teman-teman. Aku ambil simpelnya aja. Alhamdulillah tadi untuk karenya udah matang ya teman-teman, jadi udah aku matikan untuk kompornya. Lanjut aku cuci piring dulu ya, nanti biar cuciannya itu nggak numpuk, jadi sambil aku sambil menyuci piring ya, biar nanti pekerjaannya nggak numpuk-numpuk juga teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan bosan ya dengerin suara aku yang dari tadi, dari menit pertama sampai di menit ke-20 ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Nah, ini aku udah mau kelar ya untuk nyuci piringnya dan nyuci alat-alat masak aku tadi. Ini aku nyalain lagi ya kompornya teman-teman. Aku itu lupa belum masukin untuk daun prenya, untuk bumbu aromatiknya aku lupa ya teman-teman, jadi aku nyalain lagi kompornya. Nah, ini aku aduk-aduk juga dan aku itu menemukan bawang goreng ya, mungkin sisa mertua aku hajatan kemarin. Nah, ini juga aku tambahkan untuk bawang gorengnya ya teman-teman. Nah, aku juga lupa tadi itu untuk nambahin tahu gorengnya ya teman-teman. Masya Allah, saking banyaknya kerjaan aku sampai lupa gitu aja. Aku mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk lagi sambil nunggu bumbunya atau kuahnya itu ngeresap di tahu gorengnya teman-teman. Nah, ini aku sudah matikan untuk kompornya, aku taburkan untuk bawang gorengnya teman-teman. Alhamdulillah ini udah kelar untuk masak kari ayamnya ya. Nah teman-teman, apa pada ngiler nih lihat penampakan kari ayamku. Ini pakai bumbu mahmuda ya teman-teman, yang super duper simple banget. Nah oke, kebetulan aku juga mau jemur untuk bantal-bantal aku, mumpung cuaca di Surabaya kali ini panas banget ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku. Mohon maaf panjang lebar banget. Terima kasih sudah mau menonton sampai di akhir video. Sampai ketemu ya teman-teman di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.